oleh Kristus Yesus. Kami mengucapkan selamat datang di ibadah online yang dilaksanakan oleh GKPS Padangbulu. Kita bersyukur Tuhan mempertemukan kita kembali melalui ibadah ini. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Bait-Nya yang kudus. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kolose 1 ayat 10. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah sumber rahmat, Alfa dan Omega, saat ini kami hendak memuji Engkau di Bait-Mu yang kudus, karena Engkau telah memanggil kami keluar dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib, dan telah memilih kami menjadi umat yang kudus, kepunyaan Allah. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami selama ibadah ini, agar kami mengerti dan taat kepada kehendak Tuhan, supaya kami bertumbuh dalam pengenalan kami akan Engkau, berbuah lebat, serta mampu menyaksikan perbuatan-Mu yang besar kepada orang-orang di sekitar kami. Biarlah kebenaran-Mu semakin nyata di bumi ini. Terpujilah Engkau, ya Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Menyanyilah bagi Tuhan. Pujilah namanya. Ceritakanlah keagungan-Nya di antara bangsa-bangsa. Mari dengan sukacita memuji dan menyembah Allah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 4. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di Allah yang besar, bagai bunga primasi yang hati kami tumpahkan. Laut usang dan derita, kebimbangan tangannya, sekaya abadi di sinar murahnya. Ayat 4. Mari kita pun memuji dengan suara menggagap, menyanyikan pasal kasih yang terus berkata-kata. Kita maju dan bernyanyi, jaya walau diserang, untuk melakukan kasih dalam lagu pemenang. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Di hadapan Allah yang Maha Kuasa,
Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan yang Maha Benar, Engkau telah memilih dan menetapkan kami sebagai saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kami sering lalai dan kurang berani untuk menjadi saksi akan kebenaran-Mu, karena kami takut untuk menderita karenanya. Kami sering lebih takut kepada dunia daripada kepadamu. Bila mana dunia ini mendakwa kami terhanyut dan terkadang menyerah dan tidak setia untuk tetap berpegang kepada kebenaran-Mu. Hak asasi dan keadilan sering tidak kami pedulikan. Kami menyadari bahwa tidak ada yang dapat membebaskan kami. Ya Allah, ampunilah kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menguatkan serta membela kami, supaya kami memiliki kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu sepanjang hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami bermohon pengampunan-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjanjikan keampunan bagi kita diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Firman-Nya, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bersyukur untuk kasih-Nya yang boleh dinyatakannya di Kalvari. Kita bersyukur untuk darah Yesus yang mengalir di Bukit Golgota sebagai ganti dosa kita. Mari kita responi keselamatan yang boleh kita terima. Kita bernyanyi kuasa salib-Mu.
diundang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan orang beriman di muka bumi ini, marilah kita mengikrarkan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan Warta Jemaat. Warta Jemaat Kebaktian Minggu berbahasa Indonesia 16 Agustus 2020. Yang pertama, kita bersyukur untuk ibadah yang boleh kita ikuti minggu lalu yang diikuti oleh 170 viewers serentak dengan persembahan melalui transfer OVO Rp300.000, transfer melalui GoPay Rp70.000, dengan total persembahan Rp370.000. Yang kedua, hamba Tuhan yang akan melayani pada hari ini adalah Pendeta S.A. Girsang, dan hamba Tuhan yang akan melayani pada minggu depan 23 Agustus 2020 adalah Pendeta Jamie Girsang. Mari kita dukung di dalam doa. Yang ketiga, persembahan dapat diberikan melalui transfer bank, OVO, dan GoPay, dan akun penerima akan tertera pada layar pada saat persembahan. Yang keempat, kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kami berharap dan berdoa semoga kelimpahan dan berkat serta sukacita dari Tuhan Yesus Kristus melingkupi kita semua. Yang kelima, jam doa KMBI diadakan setiap hari Senin pukul 19.30 WIB. Bila ada topik doa yang ingin didoakan, dapat mengirimkannya melalui nomor yang tertera di layar. Yang keenam, kami terus menghimbau kepada kita semua untuk terus menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Yang ketujuh, demikianlah Warta Jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih kepadamu, Allah yang agung, pencipta kami. Kami bersyukur untuk banyak hal yang Tuhan boleh berikan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan limpahkan kepada kami satu persatu. Kami juga bersyukur untuk kesempatan yang boleh Engkau berikan kepada kami untuk boleh terus beribadah menghadap bait-Mu yang suci. Bapa, saat ini kami akan menaikkan doa permohonan kami. Biarlah kiranya Engkau yang menyendengkan telinga-Mu, mendengar dan menjawab setiap doa permohonan kami. Ya Tuhan, kami mau bersyukur untuk bangsa dan negara kami. Kami akan merayakan 75 tahun proklamasi kemerdekaan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu tahun ke tahun dalam bangsa ini. Kami bersyukur Tuhan yang turun tangan untuk melawat bangsa ini. Kami mau terus berdoa untuk Presiden beserta setiap jajaran menteri dalam kabinetnya, dalam pemerintahan kami. Kami tahu Engkau yang memilih mereka satu persatu. Biarlah kiranya tangan kuasa Tuhan yang menguduskan mereka, mengurapi mereka, untuk terus dapat mengambil kebijakan yang tepat bagi seluruh rakyat Indonesia. Engkau tahu ya Tuhan, pergumulan yang kami hadapi dalam bangsa ini, terutama dalam penanganan COVID-19. Kami mau berdoa ya Tuhan, biarlah setiap hal yang boleh diusahakan untuk memerangi virus ini dapat berjalan dengan baik. Kami mau terus berdoa untuk pemerintah kami,
supaya dapat mengambil langkah yang tepat untuk menghentikan penyebaran virus ini. Kasihanilah kami ya Tuhan, umat-Mu ini. Lalukanlah penyakit ini dari kami semua. Kami juga mau berdoa untuk setiap tenaga kesehatan yang memberikan diri mereka, memberikan hati dan pikiran mereka untuk membantu orang-orang yang sakit. Berikan mereka kesehatan ya Tuhan, supaya mereka dapat bekerja sesuai dengan tugas mereka. Kami juga mau berdoa untuk kami semua, supaya kami tetap mawas diri dan tetap menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan yang boleh ditetapkan. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah yang selalu mengikuti sekolah online. Kami berdoa supaya mereka tidak mengalami kebosanan, atau bahkan ketika mereka mengalami kebosanan, Tuhan yang memberikan semangat dalam hati mereka, supaya mereka bisa tekun belajar. Kami juga mau berdoa untuk orang tua yang mendampingi, supaya dengan sabar dan bertanggung jawab dapat mendampingi setiap anak didik. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang terus bekerja, mengusahakan nafkah, untuk mempertahankan hidup, untuk mencukupi setiap kebutuhan hidup. Tuhan, berikanlah kami rezeki, berikanlah kami berkat yang dari Tuhan. Biarlah kiranya kami dapat meneruskan hidup kami dan menyatakan Yesus di dalam hidup kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk setiap kami di sini dalam pergumulan kami masing-masing. Bagi kami yang sedang studi, sedang mengikuti perkuliahan, berikanlah kiranya hikmat dan kebijakan yang dari Tuhan, supaya kami bisa terus semangat untuk mengikuti studi kami, walaupun tidak bertatap muka dengan pengajar kami. Kami juga mau berdoa untuk setiap orang yang boleh mengalami sakit penyakit yang Tuhan berikan, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka. Berkati mereka ya Tuhan, berikan mereka kesehatan. Berkati juga orang-orang yang merawat dan mendampingi mereka. Tuhan berikan kesabaran kepada mereka, supaya dapat mendampingi setiap orang yang sakit. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap pergumulan dan penantian kami, baik itu penantian pasangan hidup, penantian keturunan yang dari Tuhan, penantian pekerjaan, dan banyak hal lain ya Tuhan. Kami mau menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mau belajar untuk terus menunggu dengan sabar setiap jawaban doa dari Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya kami memiliki telinga yang ingin mendengar suara gurunya, telinga yang ingin dibukakan hati dan pikiran kami, supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Berkati Tuhan juga pembicara pengkhotbah kami, Bapak Pendeta S.A. Girsang, supaya dapat memberitakan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus yang dari Tuhan mengurapinya. Inilah yang menjadi doa dan kerinduan kami. Seluruh doa dan permohonan kami ini kami alasi dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kami. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Kita dapat mengirimkannya melalui akun OVO, GoPay maupun transfer rekening yang akan tertera pada layar. Mari berikan yang terbaik kepada Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, seluruhnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua
Kisah indah bagi mereka, temani cahaya surya bercerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Kami persembahkan ya Tuhan apa yang sesungguhnya adalah milik-Mu. Ajar kami untuk menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan sumber segala-galanya, kami berdoa. Amin. Kita akan membaca ayat Alkitab. Mari kita membuka 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17. 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Firman Tuhanlah yang menjadi pedoman dan sandaran hidup kita. Mari membuka hati dan pikiran kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49 ayat 1 dan 2. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia, kita pun dipanggilkan untuk hidup yang makar. Firman Khalik semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Kita bernyanyi dari ayat yang kedua. Makhluk semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang mengatasi segala akal budi manusia, kiranya mengawasi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapa di sorga, Engkau melihat kami anak-anak-Mu di sini yang rindu Engkau sapa melalui firman-Mu, supaya kami Tuhan dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Demi kemuliaan-Mu, kebahagiaan dan sukacita bagi kami semua anak-anak-Mu, bahkan di sekeliling kami, dunia di sekitar kami. Bukalah hati kami dengan roh-Mu, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, selamat hari Minggu. Kita bersuka cita bahwa pada hari ini kita kembali dapat beribadah, sekalipun tidak seperti yang kita biasakan, bahwa kita bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Namun sekalipun kita berada di tempat kita masing-masing, bahkan mungkin ada dari saudara-saudara kita yang terbaring sedang sakit, baik di rumah atau di rumah sakit. Namun kita semua ada di hadapan Tuhan dan Dia melihat serta memperhatikan kita. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 15, dimulai dengan ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Mari kita dengarkan dan saya akan membacakannya. Memerdekakan budak Ibrani. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani maupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Saudara-saudara di dalam Tuhan, kalau kita mendengar sepintas atau sekilas nats yang baru dibacakan tadi, seakan-akan tidak ada hubungannya dengan kehidupan kita pada masa kini. Karena di sini diberitakan mengenai sikap seseorang terhadap hamba, bahkan bisa disebut terhadap budaknya. Dengan istilah di ayat 15 tadi yang mengatakan, apabila seorang menjual dirinya kepadamu, itu maksudnya karena tidak sanggup lagi meneruskan kehidupannya, apa karena utangnya atau karena apa, lalu dia bersedia menjadi hamba atau budak. Dalam keadaan kita sekarang, perbudakan tidak ada lagi. Oleh karena itu, sekilas khotbah pada hari ini seakan-akan tidak mengena, tidak ada bersinggungan dengan kehidupan kita masa kini. Tapi saudara-saudara di dalam Tuhan, ada hal yang perlu kita cermati, yang perlu kita pahami dan camkan dari nats ini, karena di sini ada suatu pembebasan, ada suatu kemerdekaan, yaitu mengenai pembebasan seorang budak atau seorang hamba setelah dia bekerja 6 tahun pada tuannya, dan pada tahun yang ke-7 dia harus dibebaskan. Bahkan kalau dia bersama dengan keluarganya ada di situ,
keluarganya pun sebetulnya harus dibebaskan. Tapi karena dia merasa senang dengan tuannya, dan oleh karena itu dia tidak bersedia untuk lepas dari tuannya itu, maka dia bisa seterusnya menjadi hamba atau budak di rumah itu. Namun andai kata seseorang mau lepas dari kedudukannya sebagai hamba, Tuhan memesankan kepada tuan itu supaya dia dilimpahi dengan kebutuhan-kebutuhan kehidupan yang dia perlukan untuk seterusnya. Di sana tadi disebut di dalam nats kita, dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu. Artinya, ternak juga akan diberangkatkan bersama budak atau hamba yang lepas ini, bahkan dari pengirikanmu, artinya itu gandum atau apapun yang menjadi makanan, bahkan dari pemerasanmu. Inilah istilah untuk air anggur yang mungkin juga dikerjakan oleh budak atau hamba itu selama dia bersama dengan tuannya. Jadi itu harus diberikan kepadanya ketika dia lepas menjadi seorang budak atau hamba dari rumah Tuhan tersebut. Dan oleh karena itu, dapat kita mengerti di sini, yang penting ialah perkataan membebaskan, melepaskan, dan memerdekakan. Dan itu menjadi alasan Tuhan. Kalau kita membaca di dalam ayat 15, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Saudara-saudari dalam Tuhan, alasan bersikap seperti tadi itu, tidak melepasnya dengan hampa tangan, adalah mengingat bahwa orang Israel sendiri selaku umat Tuhan pernah menjadi budak di tanah Mesir. Tapi Tuhan melepaskan, membebaskan, dan memerdekakan mereka. Bukan dengan usaha mereka sendiri, tapi karena kasih karunia Tuhan saja. Itulah sebetulnya alasan untuk memerdekakan budak ini atau hamba ini. Makanya disebut di dalam ayat-ayat terakhir, jangan susah. Katanya di ayat yang terakhir tadi, ayat 18, janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Dan apabila demikian, maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang engkau kerjakan. Bagaimanapun, nats ini berkenaan dengan orang Israel. Bahkan itu kejadian itu kira-kira 3.000 tahun yang lewat. Aturan-aturan ini disampaikan oleh Tuhan kepada Musa ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir. Kira-kira 1.000 tahun sebelum Kristus. Berarti itu 3.000 tahun kira-kira nats ini dalam kejadian. Tapi apa relevansinya sekarang bagi kita saudara-saudara? Yang pertama dapat kita sebutkan bahwa kita sebagai orang percaya, sebagai orang gereja, sebagai anak-anak Tuhan adalah anak-anak tebusan Allah. Kita telah dibebaskan, kita telah dimerdekakan. Dan siapa itu yang memerdekakan kita? Itulah Yesus Kristus, anak domba Allah. Di dalam gambar dapat kita lihat bahwa di sini Yohanes Pembaptis menunjukkan kepada orang-orang yang mendengarkan dia, bahkan mungkin muridnya. Dari sana datang seorang yang disebut anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dan dialah yang telah menebus kita. Dia mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Di dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang pertama disebutkan seperti ini, saudara-saudaraku. Galatia 5 ayat 1. Saya bacakan, mari kita dengar sebentar mengenai nats itu. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita.
Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuk perhambaan dosa. Bukan seperti orang Israel, kuk perhambaan orang Mesir. Tapi kita telah dibebaskan dari dosa. Kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang telah dimerdekakan. Itulah status kita sekarang. Itu yang kita pelajari dari nats ini. Karena orang Israel telah diselamatkan, dibebaskan oleh Tuhan, kita juga telah dibebaskan dari belenggu, dari hukuman dosa, yakni kematian, melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang tercinta di dalam Kristus, sebagai umat tebusan Allah, tebusan Tuhan, sebetulnya kita semua sama di hadapan Tuhan. Status kita semua sama. Tadi disebut kita ini anak-anak Allah. Bahkan kalau kita membaca di dalam Galatia tadi itu, Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 28 disebut demikian. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Bahkan, statusnya semua sama. Yahudi, Yunani, hamba, orang merdeka, bahkan laki-laki dan perempuan mempunyai status yang sama di hadapan Tuhan. Yakni semuanya adalah anak-anak Tuhan. Itulah keadaan kita sekarang, saudara-saudaraku. Sebagai orang percaya yang telah ditebus oleh Allah sendiri. Namun, sekalipun status kita sama di hadapan Tuhan, keadaan kita berbeda. Keadaan kehidupan kita berbeda. Karena situasi, karena latar belakang, dan apapun yang menyebabkan, tapi keadaan kita berbeda. Ada yang sanggup, ada yang kurang sanggup, ada yang kaya, ada yang tidak kaya, dan sebagainya. Dan di dalam hal inilah kita menjadi satu kumpulan anak-anak Tuhan di dalam gerejanya, di dalam dunia ini bahkan, yang sebetulnya harus saling memperhatikan. Sebagaimana Tuhan harus memperhatikan hambanya atau budaknya di dalam perjanjian lama di tengah-tengah orang Israel, demikian seharusnya kita saling memperhatikan di dalam kehidupan. Saudara-saudara, memang keadaan kita tidak sama. Tapi kita bisa bersama-sama menikmati kehidupan ini dengan baik. Ada yang punya materi, ada yang tidak banyak materi. Tapi ada yang pikirannya lancar, ada yang kurang lancar. Jadi semuanya ini bisa saling menolong, saling melengkapi, dan saling mengisi di dalam kehidupan. Jadi sebetulnya anak-anak Tuhan itu tidak pantas ada yang berkecil hati di dalam kehidupan. Bagaimanapun keadaannya. Karena bagaimanapun dia berharga juga di mata Tuhan. Itu sebetulnya dapat kita rasakan, dapat kita nikmati ketika kita bersama-sama di dalam kehidupan bergereja, saudara-saudaraku, bahkan kehidupan bermasyarakat. Kalau kita perhatikan, kita ini memang berbeda. Ada orang yang punya materi, tapi suaranya tidak bisa. Ada orang yang suaranya bagus, bisa menjadi anggota KOR atau apapun. Tapi dia tidak punya materi. Jadi saling mengisi di dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Begitulah kehidupan ini, saudara-saudaraku. Yang harus kita lakukan, yang harus kita jalani di dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu, harus kita perhatikan bahwa status kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah dibebaskan, yang telah ditebus, yang telah dimerdekakan, menunjukkan sikap kehidupan yang berkenan kepada Tuhan,
yakni saling menolong, bukan saling menodong. Saling meringankan beban, bukan saling memberatkan di dalam kehidupan. Bahkan kalau kita telusuri lebih jauh sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai anggota gereja, kehidupan bersama kita saling menolong ini tidak saja perlu di dalam keluarga, tidak saja dinyatakan di dalam gereja, tidak saja dinyatakan di dalam kumpulan-kumpulan yang termasuk kita di dalamnya, dalam banyak kumpulan-kumpulan kecil dan besar. Tapi bahkan di dunia ini sebetulnya kita harus memberi sesuatu, saudara-saudara. Kita harus memerdekakan orang juga dari belenggu-belenggu yang ada di dalam kehidupannya. Contohnya, saudara-saudara di dalam Tuhan. Khususnya di dalam masa COVID-19 ini, banyak sekali di antara kita yang menderita secara ekonomi. Makanya gereja-gereja, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang bisa mengumpulkan sesuatu juga mengumpulkannya untuk diberikan kepada mereka yang kurang beruntung dalam situasi sekarang. Artinya di sini ialah karena kita telah dimerdekakan, kita juga harus memerdekakan. Karena kita telah diselamatkan, kita harus juga menyampaikan dan memberikan keselamatan itu lebih jauh kepada saudara-saudara yang lain. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Garam yang memberikan rasa enak. Garam yang menghancurkan bakteri-bakteri. Itu kedudukan kita di dalam dunia. Bukan di rumah tangga saja, tapi Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah garam dunia. Artinya, di seluruh kehidupan ini, kita menjadi garam yang membawa rasa enak dan yang membunuh segala kuman yang merusak di dalam kehidupan. Kamu adalah terang dunia. Saudara-saudaraku, kalau kita terang dunia berarti kita membawa rasa senang, rasa nyaman, dan rasa aman di dalam kehidupan. Alangkah luar biasanya kita yang telah dimerdekakan ini. Dan seharusnya lah kita yang telah dimerdekakan juga memerdekakan saudara-saudara yang lain. Tidak saja saudara seiman, tapi juga saudara yang lain itu. Karena Tuhan Yesus tidak mengutus kita hanya untuk orang-orang percaya, tapi juga garam dan terang dunia di dalam dunia kita. Yang terakhir, saudara-saudaraku, kita bersyukur dan bersukacita bahwa besok, tanggal 17 Agustus, kita akan merayakan 75 tahun kemerdekaan bangsa dan negara kita. Kita yang dijajah pada saat itu. Banyak orang yang berkorban sampai mengorbankan nyawa untuk memperoleh kemerdekaan ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus juga berperan sekarang di tengah-tengah bangsa dan masyarakat, di tengah-tengah negara kita. Membawa kemerdekaan, membawa pembebasan, membawa sukacita, membawa kenyamanan. Dan itulah artinya apabila kita telah dimerdekakan oleh Tuhan, sehingga kita juga ikut memerdekakan saudara-saudara yang lain. Topik minggu hari ini, kemerdekaan. Jadi ada dua kemerdekaan yang memenuhi benak kita pada hari ini. Yang pertama itu kemerdekaan kita dari dosa, menjadi anak Tuhan, dan sesuai dengan itu kita berperilaku sebagai anak-anak Tuhan di dalam kehidupan. Baik di tengah-tengah lingkup keluarga kita, bahkan sampai ke dunia di sekitar kita. Dan kemerdekaan yang kedua ialah kita syukuri bahwa kita telah 75 tahun merdeka. Kita mengharapkan bahwa di tengah-tengah bangsa ini juga kita berperan membawa berita kemerdekaan, berita sukacita, berita yang menyenangkan,
berita yang membawa berkat-berkat di dalam kehidupan. Tuhan kiranya memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya supaya kita sebagai anak-anak Allah benar-benar dapat menyatakan fungsi kita ini di dalam gereja, di dalam negara, bahkan di dalam dunia. Dimerdekakan untuk memerdekakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga. Kami bersyukur Tuhan sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu di atas bumi ini. Karena kami telah Engkau tebus melalui darah anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Bapa, kami bersyukur untuk semua itu. Karena bukan untuk kehidupan sementara ini saja. Kemerdekaan yang Tuhan berikan itu. Tapi dampaknya sampai nanti pada akhir zaman. Karena bagi kami yang telah ditebus, kami yang percaya, yang hidup sesuai dengan firman-Mu, mendapat kehidupan yang mulia, kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Kami juga bersyukur bahwa bangsa kami telah 75 tahun merdeka. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk pemerintah kami, presiden kami, wakil presiden, dan seluruh aparatnya yang berusaha sedemikian rupa Tuhan, supaya kami, masyarakat Indonesia ini, dapat benar-benar merasakan arti kemerdekaan itu di tengah-tengah kami. Bapa di sorga, biarlah kami semuanya, baik anak-anak-Mu, anggota gereja-Mu, baik masyarakat kami ini, semuanya kami melakukan apa yang benar, melakukan apa yang meringankan orang lain, melakukan apa yang menyenangkan orang lain yang sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kami semua semakin memperoleh kebahagiaan, sukacita menjalani kehidupan kami secara bersama, di tengah-tengah negara kami, di tengah-tengah dunia kami. Bapa di sorga, Engkau melihat keadaan kami sekarang. Dunia ini yang sedang dilanda satu penyakit yang menakutkan, yang menyengsarakan banyak sekali orang kami Tuhan. COVID-19. Bapa di surga, kami mohon, kiranya Tuhan melihat kami. Kiranya Tuhan senantiasa mengasihi kami, karena kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Khususnya saudara-saudara kami Tuhan, yang mungkin terpapar, atau keluarga yang ditinggalkan. Banyak Tuhan juga dari para dokter dan perawat yang berusaha sedemikian rupa untuk menolong di tengah-tengah bangsa kami ini, namun telah meninggalkan keluarganya. Kami doakan mereka semua. Kami doakan Tuhan pemerintah kami, supaya mereka semakin mendapat kebijaksanaan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di tengah-tengah bangsa kami. Bapa di sorga, berkati kami semua anak-anak-Mu. Berkati gereja-Mu. Berkati Tuhan orang-orang yang percaya, supaya kami melakukan fungsi kami sebagai orang yang telah dimerdekakan untuk memerdekakan, untuk menolong, untuk meringankan beban-beban saudara-saudara yang lain. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Saatnya kita akan kembali ke kehidupan masing-masing. Mari berkomitmen di hadapan Allah untuk terus menjadi anak Allah dan menyatakan Yesus di dalam hidup kita. Di dunia yang penuh cemar antara sesama, hiduplah saleh dan benar. Nyatakan Yesus dalam hidup. Dalam
bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama berdoa, mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.